Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan di dalam One Way Ministry. Kemarin di seri ke-20 sudah dibahas tentang flashback manusia dicipta, fungsinya untuk apa. Dan kemudian ini adalah seri ke-21 tentang doa yang penuh kuasa. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Itu adalah masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah tidak bisa mengampuni, masalah keterikatan hidup di dalam daging dan penuh dengan dosa. Bagaimana cara keterikatan semuanya itu kita bisa lepas bersama Tuhan Yesus Kristus? Ada jawaban. Di sana Tuhan sanggup melepaskan kehidupan kita dari kelemahan-kelemahan itu semua. Oke, kemarin sudah dibahas bahwa kita adalah umat pemuji dan penyembah Tuhan. Maka dari itu saudara, tugas kita doa yang penuh kuasa adalah banyak-banyaklah memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Dari salah satu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan Allah itu tidak berbicara masalah makanan dan minuman, tetapi berbicara masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lah semuanya itu intinya ada satu, yaitu tugas kita, yaitu umat memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kita doa pujian penyembahan, tidak usah minta-minta saudara. Kenapa kok harus minta-minta saudara? Sebetulnya begini saudara, kita itu anak daripada Tuhan sendiri, ya. Kita diangkat menjadi ahli waris, menjadi anak dan dipilih oleh Tuhan. Sekarang gini saudara, kalau anak saya, ya toh, membutuhkan segala sesuatu, dia nggak perlu minta-minta, saya sudah penuhi saudara. Orang tua lebih tahu kira-kira apa yang dibutuhkan anaknya, yang baik untuk anaknya, yang pantas untuk anaknya. Mungkin masa bayi, ya, dari kecil dia kita pelihara, kita belikan popok, susu dan sebagainya, ya. Semuanya itu nutrisi-nutrisi dan kita belikan sesuai kebutuhannya, sesuai umurnya saudara. Maksud enggak saudara? Maksud ya pasti ya. Kemudian dia beranjak ke sekolah SD. Nah kebutuhannya sudah lain lagi saudara. Sudah susu ya ada, tetapi kan tidak seintens waktu kecil saudara. Nah habis gitu dia membutuhkan buku dan sebagainya, sepatu dan sebagainya, itu mulai SMP lain lagi, SMA lain lagi, kuliah lain lagi, ya toh. Kuliah kalau bisa kita butuhkan sarana apa yang ia butuhkan untuk kuliah, mungkin kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi kebutuhannya dari masa kecil sampai dia dewasa itu selalu berubah-ubah saudara, selalu berbeda dan ada tingkatannya, naik dan semakin naik. Nah kita di dalam Tuhan juga begitu saudara. Kita itu kalau muji nyembah Tuhan itu ya gak usah minta-minta saudara. Kenapa sih kok susah banget kita wis gak usah ngel-ngel, muji nyembah Tuhan tok itu loh, nanti Tuhan berkati. Apa yang gak sempat kamu pikir, renungkan rancangan atas setiap kehidupan kamu, Allah sudah sediakan. Lah makanya sering ini kita minta-minta itu ada dua macam saudara, hawa nafsu kita atau memang itu tuntunan Roh Kudus. Makanya kalau kita doa tidak sesuai kehendak Tuhan, hanya untuk memuaskan daging, ya, di Yakobus dijelaskan, terus percuma, pasti nggak dijawab. Nggak dijawab saudara. Mau doa yang penuh kuasa gimana? Nggak dijawab sama Tuhan kalau kamu kedagingan. Hawa nafsu untuk kepuasan hawa nafsu mutok, ya toh, nggak jadi berkat bagi orang banyak. Nah itu loh. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu fokusnya untuk Tuhan, memuji dan memuliakan. Fungsi kita seperti itu saudara. Nanti semua kebutuhan yang kita butuhkan, Allah itu mengerti. Dari masa bayi sampai dewasa itu, anak-anak itu, orang tua itu loh lebih paham. Karena kita anaknya, karena kita orang tuanya, paham kebutuhannya anak ini apa, gitu loh. Lah kita ini anak-anak Allah, ya, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya. Sebetulnya kan gak usah minta-minta tuh, doa ngapain minta-minta gitu loh. Minta-minta itu adalah hawa nafsu kita saudara seringnya. Kalau di dalam Tuhan tuh gak ada yang minta-minta, ya. Kalau kita hidup di dalam roh itu ada, ini cuma muji nyembah Tuhan tok wis.
membesarkan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Akhirnya rohnya itu bekerja, kita dituntun dalam ke seluruh kebenaran Allah. Dan Tuhan katakan bahwa kalau rohku tinggal di dalam kehidupanmu dan doa-doamu itu penuh kuasa. Kemudian yang kedua adalah kamu itu dengan semangat otomatis memberitakan firman Tuhan. Nah, itu orang-orang, tanda orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup di dalam roh. Wis pasti seneng beritake firman, kemana-mana ketemu orang itu kepingin ceritake Tuhan Yesus, bersaksi terus iki lho, Tuhan lho jalan keluar, Tuhan lho jalan keluar, Tuhan lho jalan keluar. Pasti itu saudara. Tapi kalau kita masih kedagingan, beritakan firman dengan kuasa kedagingan kita, nanti kita kerasa saudara. Gak ada itu, wah boro-boro cerita Tuhan Yesus, ngapain buat ceritake kehidupanku, mempengaruhi orang lain. Ayo golek duit gampang lho, golek duit gitu. Gak usah begitu saudara, ikut di dalam Tuhan itu simpel. Semuanya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah cukupkan. Tinggal kita mau taat sama Tuhan enggak. Punya anak yang taat dengan orang tua, dituntun dalam kebenaran orang tua. Orang tua itu kan senengannya nuntun yang menuju hal-hal yang lebih baik daripada kehidupan orang tuanya. Nah, Tuhan juga begitu saudara. Gak mungkin Tuhan itu menjerumuskan kita masuk neraka, gak mungkin. Dia pasti menuntun kita untuk menuju hari yang lebih baik bersama Dia, untuk memerintah 1000 tahun damai bersama Dia. Nah, makanya ikut Tuhan itu gampang, simpel, enak, dan mudah sekali saudara. Pertama, doa yang penuh kuasa adalah doa pujian penyembahan. Balik fungsimu, balikan fungsi hidupmu hanya untuk Tuhan, ya. Pujian penyembahan, ya. Pujian penyembahan. Ora usah jaluk-jaluk doa itu. Nanti nek wis Tuhan kerjakan, ya toh, dituntun Roh Kudus, nanti kita itu bisa mendoakan yang macam-macam saudara. Yang sakit disembuhkan, ya toh, yang ekonominya lemah dipulihkan, ya toh, dikasih kerjaan yang sesuai keinginan Allah dan diberkati. Kemudian yang tidak bisa mengampuni harus dilembutkan hatinya oleh Tuhan jadi lembut, ya toh, yang dikuasai kedagingan, hawa nafsu seksual, hawa nafsu kesombongan, kemegahan diri, ini sopo aku, gitu barang itu nanti akan dilembutkan semua oleh Tuhan, ya. Pendengar-pendengar di One Way Ministry, saat ini bukan pengajaran lagi, tetapi Tuhan ingin kita praktek saudara. Makanya disebutkan doa penuh kuasa. Ayo praktek kok anak-anak Tuhan, tubuh-tubuh Tuhan. Kamu benar-benar hidup di dalam daging apa di dalam roh? Kalau di dalam daging, hasilnya kebinasaan dan kamu akan mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidupmu. Kamu nanti bertubi-tubi masalah-masalah yang dalam kehidupanmu gak akan selesai-selesai. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh, ini saya ingatkan, saya katakan sekali lagi, kalau kita hidup di dalam roh, Tuhan akan tuntun kita untuk dari kemuliaan menuju kemuliaan, dan dari diberkati menjadi berkat, dari diberkati menjadi berkat, dari diberkati menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, lebih berkat memberi daripada menerima. Dan jikalau kita memberkati orang lain, janganlah tangan kanan memberi, tangan kirinya tahu. Anggota tubuh aja nggak boleh tahu, apalagi orang lain, ya toh. Kecuali istri itu adalah sudah menjadi satu, kata Tuhan. Mereka dua yang dijadikan satu. Jadi harus memberi seseorang atau apapun, harus suami istri harus ngomong saudara. Kalau saudara tidak ngomong, ya sebetulnya itu tetap salah. Karena apa? Karena istri itu adalah ya dua jadi satu saudara. Sigarane nyawa kalau orang Indonesia katakan gitu ya. Jadi ya gak ada sigarane nyawa istri ini, ya berarti gak sempurna gitu yang dari Tuhan gitu loh. Makanya ayo saudara yang dikasih Tuhan, semangat terus. Fungsi doamu balikkan ke porsi yang semula, ya. Jadi umat-umat pemuji, penyembah Tuhan. Wes nyanyi muji nyembah Tuhan tok, uripe rasa maca firman, jalani firman, terus bagi berkat ke orang lain ki lho. Aku ikut Tuhan. Apa sih fungsinya doa pagi, pujian penyembahan? Nek kowe doane cuma minta-minta berkati kerjaanku, berkati kerjaanmu, itu daging kabeh saudara. Itu permintaan daging semua, hawa nafsumu yang kamu minta. Enggak sesuai Allah. Allah enggak seperti itu. Allah itu
Gak perlu minta-minta. Allah itu justru memberi. Yesus itu korban, selalu korban yang diberikan. Dia mengadakan mukjizat, apa dia terus setelah dia mengadakan mukjizat diminta lagi berkat-berkat yang dilakukan mukjizat sama Tuhan? Enggak kan? Enggak ada. Dia minta apa-apa. Mati dibangkitkan, ya toh. Yang sakit disembuhkan, matanya buta dicelikkan. Terus apalagi itu? Mukjizat pertama kali di perkawinan Kana itu mengubah air menjadi anggur. Apa Tuhan Yesus terus menjadi kaya diberkati sama yang ditolong itu? Enggak kan? 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul apa dibawa pulang sama Tuhan Yesus? Enggak ada, saudara. Makanya saudara, ayo sekarang di dalam hidup ini fokusnya jangan duit, berkat. Jangan itu, saudara. Kembalikan dulu fungsi kita. Ya, fungsi kita sebagai umat pemuji dan penyembah Tuhan. Waktumu untuk muji nyembah Tuhan itu berapa sehari? Menyenangkan orang tua kalau di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak itu menyenangkan orang tua bagaimana caranya? Ya menuruti firman-Nya, saudara. Tidak minta-minta aja gitu loh. Mengerti keadaan orang tuanya dan sebagainya itu ya. Wis toh, enak-enak ikut Tuhan, gak ada yang gak enak. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu. Apa pikirannya gur duit lagi, aduh wes berkat lagi, kepingin sugih cek dipandang wong, ya gitu aku wong sugih dihina orang ndak mau gitu loh. Tuhan Yesus itu lebih dihina daripada kita, saudara. Nek kamu nggak mau jadi teladannya Tuhan Yesus lah, terus figurmu siapa? Ya? Tuhan Yesus itu dihina, dibunuh aja mau kok. Kita nggak mau, kok enak men kita. Ya, ayo kembalikan porsimu ke pujian penyembahan. Kalau kita nggak mau kembali ke porsi fungsi kita sebagai ciptaan Tuhan, ya makanya percuma hidupmu nanti. Saya katakan sekali lagi ya, hidupmu kalau di dalam daging akan jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Itu bukan ujian itu dari Tuhan, bukan, tapi itu pencobaan yang kamu buat sendiri. Kamu nandur, kamu nuai. Karena kamu kedagingan terus, uripmu donya. Dunia. Kamu memang hidup di dunia, tetapi kata Tuhan, tetapi kamu adalah ciptaan baru, Yesus Kristus yang ada di dalam kamu sekarang. Yang lalu sudah berlalu. Makanya hidupmu pakai dagingmu ini ya sebagai alat kemuliaan Tuhan. Hanya memberitakan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Udah itu aja. Nanti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan cukupkan. Tuhan gak mungkin nutup mata kebutuhan kita sebagai anak-anaknya dikelelerke, istilahnya orang Jawa Timur ngomong mosok jadi apa ciptaannya Allah dikelelerke. Ya gak mungkin lah, kita ini ciptaan podoe mbek anaknya. Mosok mau dikelelerke sama Gusti Allah, isene sama Tuhan gak dibuka ke jalan, gak dikasih berkat. Tuhan tuh ngerti dari bayi sampai nanti kita meninggal dipanggil dia sudah ngerti kebutuhan kita itu apa aja, saudara. Loh gitu loh. Ayo dibuka wawasannya yang luas ya, pandangannya yang luas. Hidup dalam roh itu cuma gampang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, perkataan-perkataan Kristus, ya atau pendengaran firman Tuhan. Perkataan Kristus. Jadi hal-hal yang positif tok, saudara. Penglihatan yang benar. Ayo, jangan buat dosa terus matai ya. Apalagi perbuatan daging ini. Nanti mata, telinga, mulut sudah berkata-kata, daging akhirnya tubuh ini yang akhirnya yang berbuat dosa. Di sini istilahnya ya. Alai kepala, ya toh. Tubuhnya berbuat dosa lah, aduh wes repot ini ya toh. Kepalanya katanya Tuhan Yesus, tapi tubuhnya untuk perbuatan setan. Aduh gimana gitu, mau doa yang penuh kuasa gimana, nggak bisa wes toh. Doa yang penuh kuasa itu loh, setan-setan juga bisa dipakai Tuhan ya. Apa kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini ya bisa diberkati secara uang. Kalau minta berkat secara uang itu memang ya di penguasa ini, penipu kuasa kegelapan ini. Ingat sejarah Tuhan Yesus waktu setelah puasa 40 hari. Yang saya ingat adalah
nyo Tuhan tak kasih dunia semua ini dan segala isinya, tapi sembahan aku. Tapi Tuhan katakan apa? Enggak, aku mau nyembahnya Tuhan tok, Allah Bapa yang di surga. Nah, kita mau seperti itu atau pilih duit? Nah, pasti kalian pilih duit kan? Nah, itulah kesalahan kita. Ya, jangan khawatir, dicukupno masalah duit. Karena nek kita itu ambisi terus sugih ya. Nanti kalau kita sugih banget, bener ndak kita bermanfaat bagi orang miskin, yatim, para janda, para miskin? Bisa ndak kita tiap bulan menyumbang mereka, kehidupan mereka, orang-orang yang miskin? Atau uang kita bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk menguntungkan diri kita sendiri? Nah kan biasanya gitu, mesti bisnis uang kekayaan kita. Bagaimana supaya uang ini bisa berkembang. Mana yang untuk orang-orang yang nggak punya? Pada saat kapan aku kata Tuhan, pada saat kapan Tuhan aku membantu engkau, menolong engkau? Tuhan katakan pada saat engkau memberi aku pakaian, pada saat engkau memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan pada saudaramu yang paling hina, yang paling miskin. Nah, persembahanmu nggo wong miskin ora? Lek nggo wong miskin kan biasanya enggak dipuji, enggak disembah, iya toh? Tapi kalau untuk memberikan bagi orang lain, ya seneng deh. Karena apa? Nanti iso berkembang, uangnya berkembang lagi. Wah, yo gitu. Cari sales, cari apa supaya perkembangan perusahaannya semakin berkembang dan maju. Itulah dunia, saudara. Tapi itu ya nggak ada salahnya. Nanti asal itu semua dalam tuntunan Tuhan ya. Nanti Tuhan tuh pasti tuntun orang-orang yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Ini belum menuju ke firman yang doa yang penuh kuasa. Ini masih kita bahas tentang flashback kita ya, untuk cinta di dalam Tuhan. Oke? Oke, saya tutup aja firman Tuhan. Nanti terakhir, season terakhir enggak tahu yang 22, 23 atau 25 itu nanti baru saya betul-betul menuju ke doa yang penuh kuasa benar-benar ya. Ini kembalikan dulu porsimu sebagai umat pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi anak enggak usah minta-minta, saudara. Jadi anak enggak usah minta-minta. Enggak usah minta-minta. Wis toh, Allah pasti ngerti kebutuhan kita. Ayo, ngerti ndak? Kita ciptaan. Berarti lek ciptaan mosok sing nyiptakno enggak ngopeni. Mosok kita jadi orang tua punya anak diklelerno wis ben mati ning jopo wis ora usah digagas, ora usah diurusi. Gitu loh saudara, pikiran tuh yang luas, tapi sederhana, tapi bisa masuk dalam diri kita. Makanya kamu jangan khawatir, katakan Tuhan. Di ayat firman Tuhan itu ada kata-kata 360 berapa, 5 atau berapa ya, lupa saya. Pokoknya ada tertulis kata jangan khawatir. Berarti tiap hari Tuhan sudah ingatkan kita, jangan khawatir. Kita seringnya khawatir. Makanya doa mau penuh kuasa gimana? Secara daging kok. Ya setan guyu tok, kamu mau ngusir aku, kemiskinanku dan sebagainya. Enggak bisa. Ya, contoh yang sederhana adalah Tuhan katakan, aku sudah mati di kayu salib itu menebus semua kutuk hukum Taurat. Apa termasuk? Sakit penyakit, ya, mengampuni, ya toh, sakit penyakit mengampuni, memberkati engkau dalam segala kelimpahan. Aku rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Kaya dalam apa, saudara? Hal-hal rohani, saudara. Jangan mikir duit. Rohanimu lho. Duit tok nggo ngopo, mati nggak dibawa, ya toh. Tapi perbuatanmu yang memberitakan kasih Tuhan dan mencerminkan untuk menjadi anak-anak yang taat sama penciptanya, nah, itu yang dapat kerajaan surga. Oke, nanti kita lanjut aja seri berikutnya ya. Nanti daripada kelamaan ya, yang penting ini sesinya sudah mengingatkan kita untuk cinta sama Tuhan Yesus itu benar-benar, yang seri 21 ini ya. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat semua yang kau kerjakan atas setiap kehidupan kami. Kami yakin setiap pendengar-pendengar firman-Mu melalui channel ini, Engkau sudah pulihkan, Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah beri keselamatan, Engkau sudah pulihkan, Engkau sudah sertai, bahkan Engkau memelihara dalam setiap kehidupannya, masing-masing pribadi lepas pribadi.
Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau firmankan saat ini, untuk kami kembali menjadi umat-umat pemuji dan penyembah di hadapan-Mu. Apapun yang gak usah kami pikir, renungkan rancangan atas setiap kehidupan kami, Kau sudah sediakan kami. Kami ini adalah anak-Mu, kami ini adalah ciptaan-Mu. Bahwa kami ciptaan dan anak-Mu itu tidak perlu memikirkan minta-minta, gak perlu, karena Engkau sendiri sudah mengerti apa yang kami butuhkan. Dan Engkau sendiri yang mengerti jalan kehidupan kami. Karena rancangan kami itu sudah ada sebelum kami dilahirkan di muka bumi ini. Rancanganku sudah ada dalam padamu ya Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah kemuliaan, kuasa dan kejayaan, kemasyhuran, kekudusan bagi nama Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus dan persekutuan Roh Kudusnya. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang tak sempat kami pikir, renungkan rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya semua pendengar kuasa firman-Mu saat ini bekerja sesuai yang Kau firmankan. Dan firman ini menjadi rema-rema bagi tubuh mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup di dalam roh tuntunan Roh Kudus-Mu, dalam keseluruh kebenaran-Mu. Dan kami yakin Tuhan, mereka semua sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan hanya bagi nama-Mu. Kami kembalikan hanya untuk Engkau, Allah kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Kemenangan untuk Anda bersama Yesus Kristus Tuhan. Sampai ketemu seri berikutnya. Haleluya. Amin.